Barisan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin tampaknya mulai tak solid. Diketahui KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024. Kini pasangan Amin maupun Ganjar Mahfud sedang berjuang menggugat di Mahkamah Konstitusi menuntut Pilpres 2024 diulang. Di sisi lain, para pendukung Amin terus berunjuk rasa menuntut Pilpres 2024 diulang hingga menuntut hak angket. Kabar retaknya pendukung Amin muncul dari pernyataan Egy Sujana yang viral di TikTok. Egy meminta Anies dan Caimin turut berkorban demi pemenangan dirinya sendiri. Diduga motif pernyataan Egy Sujana ini terkait dengan upaya pendukung Anies yang terus berkorban berunjuk rasa meski dalam suasana Ramadan. Egy Sujana pendukung Amin sudah mulai kesal, sebut Anies Baswedan mau jadi presiden tapi tidak mau berkorban, malah ngorbanin rakyat. Kalau udah kasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kamu mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Oh kita suruh berkorban, kita pasti mendukung, tapi nanti di depan loh. Nabi Muhammad tuh milih di depan, bukan dari belakang meja. Pernyataan Egy Sujana pendukung Garis Keras 01 diduga singgung Anies yang mau enak sendiri. Para pendukung rela tidak bekerja demi ikut demo panas-panasan di bulan Ramadan, bahkan ada yang batal puasa, gak kuat nahan lapar dan haus demi bela Anies agar jadi presiden. Lalu apa mungkin yang disinggung 01 pelit ngeluarin dana untuk beli makan dan minum untuk demonstran? Tapi bagaimana nih menurut kalian? Kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perkosaan. Itu baru data yang bisa kita kolek dalam pengertian intelektual. Kita ngeri ngadepin. Kenapa kita begitu tenang-tenang saja? Karena korbannya bukan kita atau keluarga kita. Nanti saatnya keluarga kita ada yang kena, kamu baru tahu hidup di negeri yang jahiliyah ini. Oleh karena itulah, mari kita berbuat di depan mata ini untuk bagaimana Indonesia ini bertakwa kepada Allah. Indonesia ini tidak bertakwa. Indonesia ini zolim, munafik. Menyebut Pancasila, kita semua tahu 1-5. Nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi yang diberlakukan liberalis kapitalis. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke saya mau, tapi tolong dong, kita fokus ke 0%. Nah itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies
kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian, dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengalami, saya mengkritik ini, saya dimasukin kelompok cebong. Oke.